Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kakak saya Anissa Dwi. Nama saya Nadila Raihana. Nama saya Alfia Putri Maharani. Nama saya Salvi Ayu. Nama saya Letra. Nama saya Pipit Puspitasari. Kami dari kelas 10 TE2 akan membacakan teks biografi Ibrahim Dato Tan Malaka. Biografi Ibrahim Dato Tan Malaka, sang Bapak Republik Indonesia yang terlupakan. Tan Malaka yang memiliki nama asli Ibrahim Dato Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang terpandang dan cukup religius. Sejak kecil, Tan Malaka dikenal cerdas dan kritis. Ia dapat pendidikan di awal sekolah Belanda, lalu memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan guru ke Rijkswijk School di Haarlem, Belanda. Di sana, ia mulai mengenal dan mempelajari pemikiran sosialisme dan marxisme, yang kelak membentuk dasar ideologinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Sekembalinya di Indonesia, Tan Malaka bekerja sebagai guru di Delhi, Sumatera Utara. Namun ia tidak hanya terpaku pada dunia pendidikan. Ia mulai aktif dalam gerakan perlawanan terhadap kolonialisme dan bergabung dengan Sarekat Islam serta kemudian dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Aktivitas politiknya membuat pemerintah kolonial Belanda menganggapnya sebagai ancaman. Pada tahun 1992, ia diasingkan ke luar negeri. Namun perasingan itu justru membuat semakin aktif secara intelektual dan politis, sambil berpindah-pindah dan berbagai negara seperti Filipina, Tiongkok, Thailand, hingga Uni Soviet. Selama hidup dalam pengasingan, Tan Malaka tetap berjuang lewat tulisan dan pemikiran. Ia menghasilkan berbagai karya penting. Salah satunya yang paling dikenal adalah buku berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, yang ditulis saat berada di pengasingan. Buku ini berisi ajaran berpikir ilmiah dan rasional yang ditujukan untuk membangun pola pikir bangsa Indonesia yang masih dibayang-bayangi mitos dan feodalisme. Dia percaya bahwa kemerdekaan Indonesia tidak bisa hanya dicapai lewat retorika, tetapi harus melalui perubahan cara berpikir rakyat secara mendasar. Meskipun Tan Malaka sempat mendukung ide-ide komunisme, ia memiliki pandangan yang berbeda dari tokoh-tokoh PKI dan bahkan berselisih dengan mereka. Dia juga tidak segan mengkritik tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, terutama karena mereka dinilainya terlalu lunak terhadap kolonialisme dan mudah berkompromi dengan kekuatan asing. Pada tahun 1948, ia mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, yang merupakan partai berhaluan kiri nasionalis dengan semangat revolusioner, namun tetap berorientasi pada kemerdekaan sejati tanpa campur tangan pihak asing, baik dari barat maupun dari blok timur. Setelah Belanda melakukan agresi militer kedua, Indonesia berada dalam situasi kacau. Dalam kondisi genting itu, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan Republik Sendiri yang dipimpin oleh Mayor Sabarudin karena dianggap sebagai ancaman politik. Tanpa proses pengadilan, ia dieksekusi secara diam-diam pada tanggal 21 Februari 1949 di Desa Solopanggung, Kediri, Jawa Timur. Selama bertahun-tahun, keberadaan jenazah dan cerita kematiannya tidak diketahui secara pasti, hingga akhirnya ditemukan oleh para peneliti sejarah. Ironisnya, Tan Malaka justru dibunuh oleh bangsanya sendiri, padahal ia adalah tokoh yang sepenuhnya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah kematiannya, nama Tan Malaka sempat tenggelam dari sejarah resmi Indonesia karena ideologinya yang kontroversial dan dianggap berbahaya di masa Orde Lama dan Orde Baru. Namun, pada tahun 1963, pemerintah akhirnya menetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Saat ini, ia dikenal sebagai sosok intelektual, revolusioner, sekaligus pemikir besar bangsa yang tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan sejati. Pemikiran dan semangat Tan Malaka menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berpikir kritis, berani dan memperjuangkan keadilan sosial tanpa takut terhadap kekuasaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Tan Malaka. Atau Ilyas Hussein bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di sebuah rapat pemuda di Jakarta. Elias Fuentes, Estahislo Rivera, Alicio Rivera bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di Filipina. Atau Hasan Ghazali bila saudara-saudara menanyakan nama saya di Singapura. Ingatlah, dari dalam kubur suara saya akan lebih nyaring terdengar.